Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, sang penerus Hokage. Iya. Hari ini saya akan bahas tentang security dari Trabodaya. Di mana security Trabodaya itu atau proteksi dari Trabodaya itu terbagi dua, internal dan eksternal. Nah, internal adalah proteksi di tubuh trafo itu sendiri dan eksternalnya di luar trafo. Nah, internalnya seperti relay Buchholz, relay Johnson, relay sudden pressure, dan relay thermal. Nah, itu di internal trafo itu. Nanti penjelasannya saya akan menjelaskan di lapangan. Kemudian saya akan menjelaskan juga bagaimana proteksi atau security di eksternalnya trafo. Jadi trafo ini memiliki banyak sekali pengaman ya. Selain harganya mahal, juga trafo ini apabila terjadi gangguan efeknya sangat besar. Oke, langsung saja kita menuju lapangan dan saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari security trafodaya tersebut, atau fungsi-fungsi dari relay tersebut, atau fungsi-fungsi dari proteksi trafo tersebut. Langsung saja. Oke, kawan-kawan elektrisi semua, kita sudah sampai di switchyard dan saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua mana itu relay Buchholz dan mana itu relay Johnson, mana relay sudden pressure dan mana relay thermal. Tapi agar lebih jelas gambarnya, saya tidak akan menjelaskan dengan menampakkan diri ya, makanya saya akan kamera kan saya atur ke belakang agar teman-teman elektrisian bisa lebih mengerti, bisa lebih tahu yang mana sih relay-relay tersebut. Nah, relay-relay internal yang ada di tubuh trafo ini ya. Langsung saja oke. Kita akan tunjukkan ya mana relay-relay yang ada di trafo ini. Nah, ini adalah relay Buchholz ya. Jadi relay Buchholz itu adalah pengaman dari menteng trafo ini, pengaman lilitan di menteng trafo ini. Jadi apabila menteng tersebut terjadi flash di dalam, akan menghasilkan gelembung-gelembung udara, yang gelembung-gelembung udara itu akan naik ke relay Buchholz. Nah, relay Buchholz merasakan itu dan dia akan alarm dan diberitahukan melalui anunsiator. Apabila tidak ditanganin, maka gelembung-gelembung udara itu terus bertambah sehingga relay Buchholz akan mengetripkan CB atau mengetripkan circuit breaker. Nah, itu adalah penjelasan lebih kurang mengenai relay Buchholz ya. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk relay Johnson ya. Nah, sama seperti relay Buchholz, relay Johnson ini juga pengaman gelembung-gelembung udara seperti itu. Hanya saja dia pengaman OLTC. Jadi kalau Buchholz itu di menteng, relay Johnson ini di OLTC, pengaman lilitan dari OLTC. Apabila terjadi flash di OLTC, maka gelembung-gelembung udara akan naik ke Johnson ini, maka Johnson akan memberikan alarm, dan apabila tidak ditangani, maka dia akan mengetripkan trafo ini, mengetripkan circuit breaker sehingga trafo ini menjadi padam. Nah, Johnson ini bisa juga disebut Buchholz-nya OLTC. Nah, jadi begitu ya, mirip dia sama Buchholz, cuman peletakannya aja yang beda. Nah, ini adalah relay thermal. Jadi relay thermal ini berfungsi untuk mengukur suhu dari trafo ini sehingga trafo ini itu dalam keadaan suhu yang normal. Nah, apabila suhu trafo ini panas gitu, Buchholz tidak bekerja, maka dia karena panasnya itu tadi dia akan bekerja sesuai settingannya. Jadi di situ ada settingannya ya. Settingan fan mati, settingan fan hidup, settingan alarm, dan settingan trip ya. Nah, ini adalah relay sudden pressure ya, atau relay tekanan lebih, di mana relay ini akan bekerja apabila relay Buchholz atau relay thermal tidak mampu mengetripkan circuit breaker karena mungkin berbagai banyak faktor, sehingga relay sudden pressure ini atau relay tekanan lebih ini bekerja. Cara kerja dari relay sudden pressure ini adalah melepas tutup atau yang ada di kepalanya itu sehingga memuntahkan minyak
yang ada di dalam menteng agar meminimalisir gangguan atau menyelamatkan lilitan dari trafo dengan cara membuang minyak agar minyak tidak terbakar dan untuk gangguannya tidak meluas kemana-mana. Nah, itu ada tombol indikator tripnya, ada reset mekaniknya. Nah, lebih kurang seperti itulah prinsip kerja dari relay sudden pressure ya. Nah, relay sudden pressure ini terletak di atas trafo ya, terletak di atas trafo dia, sehingga kita tidak bisa mengambil secara langsung ya, karena trafo tersebut sedang operasi. Baik, kita lanjut untuk relay eksternal dari trafo tersebut. Kita kembali ke kantor. Oke, sekarang sudah berada di panel relay ya. Nah, jadi di panel relay ini adalah security dari trafo daya yang eksternal atau di luar dari trafo tersebut. Nah, ini ada relay diferensial ya, ada juga relay backupnya ya, OCR GFR ya. Nah, ini adalah relay diferensial merek Schneider tipe Micom P632 ya. Nah, jadi relay diferensial ini akan bekerja apabila arus 150 kp tidak sama dengan arus 20 kp. Nah, jadi sesuai hukum Kirchhoff 1 ya, arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Nah, ketika tidak sama, maka diferensial ini akan bekerja. Di dalam relay Micom P632 ini sudah diprogram dengan relay rack juga ya, ada indikasi ya LT yang menyatakan bahwasannya relay ini siap untuk mengetripkan circuit breaker kalau terjadi gangguan sesuai dengan settingannya. Jadi sini saya tidak akan otak-atik, saya tidak akan pencet-pencet karena dikhawatirkan akan merubah settingan atau bisa jadi mengetripkan circuit breaker ya, nanti jadi masalah. Ini juga ada indikasi trip, alarmnya dan sebagainya. Nah, ini ada backup dari diferensial ini ya. Apabila diferensial ini atau Micom P632 ini tidak bekerja atau kelalaian dari yang menjaga gardu, maka relay backup ini akan bekerja sebagai pembackup dari relay diferensial. Ini adalah OCR GFR ya, relay OCR GFR, merek Schneider juga, tipenya Micom P141. Nah, ini ada indikasi ya OCR time delay, OCR instan, GFR time delay, GFR instan, dan relay safe atau relay SBEF, standby at fault. Ya, ini healthy berarti dia siap untuk membackup dari si relay diferensial. Oke, terima kasih teman-teman elektrician telah menonton channel YouTube kita. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Mudah-mudahan dengan kita bisa membantu teman-teman elektrician yang tidak tahu bisa menjadi tahu, yang tahu bisa bertambah ilmunya. Sekian dari saya, salam dari saya, sang penerus Hokage. Ya.